bisa kembung, masuk angin bisa. Bisa masuk angin. Iya. Asal nggak dikerok karena dulunya. Iya. Yang hilang. Nah itu jadi itu jangan dilihat dari kepalanya. Biasanya ini untuk tambahan masukan buat para sohibul kurban yang mau berkurban itu nyarilah sapi itu lihat dari pantat. Allahu Akbar walillahil hamd. Halo semua, kembali lagi di podcast Bisnis Indonesia. Kali ini saya bersama Mas Dian sebagai manajer farm ya. Ya. Nah, ini Mas ini udah berapa lama Mas di bidang ini? Kurang lebih ada 10 tahun. 10 tahun namanya. Jadi khusus cuma sapi doang di sini ya? Nah, jadi memang kita lebih spesifikasinya lebih ke bidang sapi potong dan termasuk pakannya. Jadi kita sudah produksi pakan. Tapi memang kalau untuk ternak lain itu belum. Sebenarnya jadi baru sementara ini baru sapi dan produksi pakan untuk sapi. Jadi kalau pakannya itu kayak gimana Mas? Pakan kita itu sebenarnya kalau yang untuk kita produksi namanya pakan konsentrat. Jadi konsentrat itu adalah campuran dari berbagai macam bahan pakan yang dijadikan menjadi satu. Tapi itu pakan sudah kita olah sebenarnya sehingga sesuai dengan kebutuhan si sapi. Contohnya ya, ini contohnya itu kalau pakan yang bagus konsentrat untuk sapi adalah pakan yang proteinnya itu 13%, tapi TDN-nya 70% ke atas. TDN itu total digestible nutrien istilah itu. Itu kalau enggak selain makan itu minumnya juga ada campuran vitamin juga nggak? Enggak, karena di pakan kita sebenarnya sudah diberikan vitamin dan mineral. Jadi makannya doang, cuma kalau minumnya biasa aja. Minumnya biasa aja. Biasa aja. Itu kalau misalnya sapi itu jenisnya apa aja? Kalau sapi itu sebenarnya jenisnya banyak. Jadi ada misalnya ada simental, ada limusin itu yang dari Eropa. Terus kemudian ada sapi yang lokal dari Indonesia, istilah itu ada sapi Madura, ada sapi Bali, itu lokal Indonesia. Terus kemudian ada yang silangan dari India, itu ada sapi unggul atau yang biasa dibilang orang itu PO itu peranakan unggul atau sapi Brahma yang putih-putih ada punuknya itu kayak unta. Nah, itu modelnya itu sapi, kalau nggak sapi PO ya sapi Brahma. Kalau yang dari Indonesia ya. Itu semua jenis sapi kayak gitu biasanya kalau buat jual itu yang paling mahal sama yang paling rendah itu kalau yang paling mahal karena mungkin dari ukuran ya, kalau mahal hubungannya dengan ukuran. Kalau paling mahal biasanya limusin sama simental, karena biasanya sapi yang bisa sampai besar sekali itu biasanya yang simental atau limusin. Walaupun ada beberapa PO yang kita pernah punya itu 1 ton juga ada. Tapi kalau yang kita punya banyak biasanya untuk sapi-sapi besar itu sapi simental atau limusin, karena bobotnya bisa mencapai 1 ton atau 1 ton. Ini kalau misalkan saya mau ternak sapi, beli makanannya di Mas juga bisa? Bisa. Karena kita memang produksi kan, bisa. Di sana ngambil sapinya di daerah mana? Kami kalau ambil sapi rata-rata dari daerah Jawa Tengah sama Jawa Timur. Memang karena pusat Jawa sapi yang sebenarnya di Jawa Tengah sama Jawa Timur. Untuk sapi-sapi lokal ya jenis Sipo-Lipo itu silangan simental sama PO atau limusin sama PO, itu biasanya di Jawa Tengah. Daerahnya? Daerahnya mungkin di Boyolali banyak, terus kemudian di Jawa Timur itu di Wirosari, di daerah Purwodadi atau daerah Grobogan, di Medan Jawa Timur. Jawa Timur juga banyak. Jadi di sana itu emang banyak ternak sapi ya? Banyak memang daerah Jawa Tengah, Jawa Timur banyak ternak sapi. Nah di sini sapi yang di sini emang buat kurban atau dijual? Sebenarnya kita tuh ada dua divisi sebenarnya. Yang pertama memang untuk dijual untuk kurban, terus yang kedua itu dijual untuk potongan harian. Jadi dibeli jagal untuk dipotong untuk dijual di pasar-pasar. Nah ini saya belum tahu nih kalau soal jenis-jenis penyakit sapi kayak gitu biasanya apa lagi? Penyakit sapi yang umum ya, penyakit sapi yang biasa terjadi gitu. Kalau biasanya itu paling mencret, diare. Nanti ada obatnya sendiri. Ada obatnya. Bisa beli juga Mas? Bisa, ada obat diare itu ada beredar luas sebenarnya.
Pertama tadi yang sering itu biasanya jauh, terus kemudian yang kedua itu kembung. Nah, itu sudah ada obatnya. Ada obatnya. Sapi juga bisa kembung. Bisa kembung, dari perutnya gede. Masuk angin bisa. bisa masuk angin. Iya. Asal nggak dikerok kan bulunya. Iya. Bulunya hilang. Nah itu jadi paling cuma diare sama kembung, kadang cuma sama kaki kadang tidak kuat. Nggak kuat. Nah, kalau nggak kuat biasanya dari kukunya biasanya agak panjang. Itu kan kuku sapi kan ada dua modelnya gitu. Iya. Itu kadang itu kalau misalnya nggak di trimming, nggak dipotong gitu, kukunya itu biasanya agak masuk. Kalau udah agak masuk, nanti selanjutnya di tengahnya itu agak iritasi. Nah, Itu harus dipotong. itu kalau misalnya orang yang kelihatan ya harusnya dipotong. Dipotong. Tapi kalau untuk skala penggemukan, biasanya memang harus kita cari yang kukunya itu memang kokoh. Jadi tidak ada potensi dia itu bakal kukunya masuk ke dalam atau bakal jelek gitu. Jadi dari nyari bibitnya kita harus nyari sapi yang kukunya kokoh. Nah ini ada pertanyaan nih dari teman saya nih. Cara-cara merawat sapinya apa? Kayak gimana? Cara merawat sapi sebenarnya itu kalau yang kita lakukan ya kita ngomong yang kita lakukan. Kalau yang kami lakukan itu makan jangan sehari. Iya. Makan jangan sehari untuk konsentrat, terus kemudian untuk jeraminya kita sela-selanya. Inti dari pemeliharaan kita yang paling pokok adalah pakan konsentratnya. Karena pakan konsentrat yang bagus tadi kualitasnya. Jadi yang intinya di situ. Pakan jeraminya hanya untuk camilan saja istilah kalau kita hanya untuk camilan. Jadi sebenarnya tapi jerami itu untuk serat mas. Kalau sapi itu wajib harus pakai serat. Tapi yang untuk menggemukkan badannya bagus itu sebenarnya pakai konsentrat ini. Tapi harus wajib ada tambahan seratnya. Makanya seratnya bebas, bisa pakai rumput, bisa rumput jagung, bisa jerami padi, bisa. Nah ini di sini total sapinya ada berapa banyak? Kalau total itu mungkin kalau yang daerah yang kita bawa ke Pamulang dari sini sekitar 130-an. 130. Ya, tapi ada lagi di Jogja dan di Boyolali. Ada cabangnya lagi. Ada cabangnya. Jadi khusus buat apa nih? Kurban juga di sana. Buat kurban juga ya, untuk potongan bagian juga ya. Tapi memang kita lebih ke binatang sebenarnya. Iya. Nah, ini Bang, kenapa di sini cuma adanya sapi doang? Kenapa sapi ya karena memang kita sebenarnya itu sementara ini masih spesifikasinya itu masih ke sapi juga. Nah, jadi memang target kita masih ke sapi. Tapi kurang tahu kalau nanti ke depannya memang ada kemauan di situ. Tapi untuk sementara kita masih ke sapi sama produksi pakan saja. Untuk harga pakan sama harga sapinya itu? Kalau untuk harga sapi ya, kalau untuk harga sapi tempat kita untuk beberapa ini kisarannya dari harga 16 jutaan sampai harga 100 jutaan. Sampai 100 juta. Tergantung ukurannya. Ukurannya pasti ya. Ukuran dan jenisnya. Dan ada sapi-sapi kelas premium yang cakep. Iya. Ya, ini agak beda. Nah untuk memilih sapinya itu yang bagus itu dari segi apanya gitu? Untuk milih sapi, untuk yang sapi siap potong ya. Iya. Kalau misalnya untuk milih sapi siap potong itu jangan dilihat dari kepalanya. Biasanya ini untuk tambahan masukan buat para sohibul kurban yang mau berkurban itu nyarilah sapi itu lihat dari pantat. Dari pantatnya. Nah, lihat dari pantatnya itu kalau pantatnya lebar terus sekal kencang. Iya. Nah itu dagingnya banyak. Carilah yang seperti itu. Terus kemudian yang kakinya tulangannya agak kecil. Agak kecil. Karena nanti kan rasio daging tulang kan lebih banyak dagingnya. Iya. Terus kemudian ada lagi, istilahnya cuma masukan aja. Jangan beranggapan bahwa sapi yang besar itu yang tinggi dan panjang. Iya. Sapi yang besar, sapi yang cakep, sebenarnya sapi yang bulat. Itu kalau misalnya sapinya itu agak pendek, nggak apa-apa, penting bulat sapinya. Iya. Tapi kalau sapinya tinggi, panjang, tapi kalau krempeng ya buat apa? Kita mau melihara sapi mau buat dagingnya, mau kita beli sapi untuk dagingnya, bukan mau cari tulangnya kan. Jadi pokoknya nyari sapi yang bulat, dilihat dari pantatnya, dari samping gitu, punggungnya, atau punggungnya tuh lebar, pantatnya lebar. Iya. Terus pertulangannya agak kecil. Nah, itu bagus kalau mau nyari daging. Nah, itu yang seperti itu. Cuma nyari yang panjang tinggi tapi kerempeng itu nggak buat apa. Jadi walaupun mau buat Idul Adha gitu kan ya, walaupun beli buat Idul Adha,
milihnya juga harus yang bagus ya kan? Benar, harus yang bagus. Jangan hanya asal tinggi sama Iya. panjang, tapi nyarilah yang semok misalnya gitu lah. Kalau sapi semok itu dagingnya tuh daging. Iya. Jadi gini, sobat bisnis, kalau kalian mau kurban nyari sapi, nah di sini nih di daerah Pacuan Kuda di depan pom bensin di sini tiap tahun itu ada di Pamulang daerahnya. Ada yang jualan sapi setiap tahun. Nah, di sini ada pakarnya. Selalu di sini Mas ya? Selalu di sini. Setiap tahun. Ya, setiap tahun. Nggak pindah-pindah Masnya? Enggak. Apa cuma sapinya di sini, Masnya yang pindah? Iya, kalau memang udah pindah, karena ngurusin Boyolali sama Jogja. Gitu. Tapi kalau khusus untuk Idul Adha, nah, sama satu tim di Boyong di sini. Khusus gitu. untuk pelanggan Iya. daerah DKI. Nah, jadi di sini nanti dikasih tahu cara memilih sapi, walaupun cuma buat kurban itu yang penting bagus ya Mas ya. Nah, kalau nanti di sini, kok kita ajak muter di sini, nanti kita pilihkan sapi yang bagus. Walaupun semuanya bagus, jadi pasti pusing kalau di sini karena Iya. sapi semuanya bagus. Tapi kan nanti saya kasih edukasi sedikit lah, sekedar masukan gitu. Nanti sapi yang bagus seperti apa, biar jangan sampai nanti keliru milih sapi. Nanti dipikirnya tuh banyak keluhan pelanggan-pelanggan yang dari beli di tempat lain misalnya. Itu bilang, oh sapinya kelihatan besar, kelihatan cakep, tapi kok dipotong dagingnya sedikit. Nah, mungkin kurang awas atau kurang teliti saja kita semua sebagai sohibul kurban dalam memilih sapi. Jadi pikirnya tuh sapi yang besar itu cuma ya Sampai di sini aja dengan Pak apa Mas? Mas saja. Oh, Mas. Lebih muncul. Iya, Mas Dian. Nah, ayo kita berkurban di sini di Sapi Babe Om. Di sini banyak banget pilihan dan harganya juga bersahabat. Pokoknya di daerah Pamulang di Pacuan Kuda depan pom bensin, ya Mas ya. Benar. Nah, kita juga mau ngobrol-ngobrol lagi sama Bapak siapa? Pak Sabto. Pak Sabto ya. Udah, makasih untuk ngobrol-ngobrol santainya nih Siap, siang hari ini ya. Iya, iya. Udah, kasih. Nah, di sini sekarang sudah bersama Pak Sabto. Ya, Ya kan? Nah, ini dari manajer keuangan ya. iya betul. Ini Pak, saya misalkan kalau mau invest sapi kayak gitu gimana Pak caranya Pak? Apa sama Bapak bisa loh? Iya. Invest sapi. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jadi kita memang dari Sapi Babe ya. Sapi Babe ini bisnisnya adalah penggemukan sapi, peternakan sapi gitu. Itu lebih 50% itu di sapi kurban, kemudian ada 50% lagi di sapi potongan biasanya. Tagline kita kalau di pas kurban ini ingat kurban ingat Sapi Babe. Iya. Jadi ada sapibabe.com itu kalau dicek di Google di link bisa dilihat. Iya. Ntar saya taruh di bawah sini ya Pak ya. Iya. Ya. Ntar tinggal diklik aja. Jadi Pak. kalau investasi itu sebenarnya kita selama ini sih belum. Memang cuma ada beberapa kita memang beberapa partner gitu ya. Tapi kita juga membuka sebenarnya investasi itu. Cuma kita lebih ingin misalnya investasinya itu ada minimal. Jadi misalnya kalau berapa tuh kira-kira satu minimal? orang atau kelompok itu boleh, nah, itu minimal kita 50 ekor lah per orang. Karena kita nggak ingin terlalu banyak juga, misalnya supaya kita lebih mudah manajemenkannya. Iya. Itu buat ternaknya itu proses penggemukannya itu di daerah mana Pak? Kita penggemukan kandang ininya ada di Boyolali, di daerah Cepogo gitu, namanya di Boyolali yang memang sentra sapi. Cepogo, tapi kalau kita bisa search lah di Cepogo, Boyolali itu terkenal lah itu. Kemudian juga ada di Cangkringan. Cangkringan itu di daerah Jogja. Itu pesantren sebenarnya, kita menjadi bekerja sama dengan pesantren, santri-santri memelihara sapi-sapi yang memang kita punya. Jadi ada slogan juga bersama santri membangun desa gitu. Jadi ya untuk lebih menggiatkan perekonomian di daerah juga. Soal makannya gitu, Bapak bikin sendiri apa di pabriknya? Iya betul. Jadi Sapi Babe ini adalah unit usaha di
sapinya ya, peternakan pengukuman sapinya. Tapi ada juga satu badan hukum lain yang kita bangun itu produksi pakan sapi, namanya bokong ilmu. Bokong ilmu. Nah, disingkatnya boleh. Nah, itu yang memang kita, terutama kita kasih pakan sapi kita, itu memang konsentrat gitu. Jadi pakan sapi itu kan bukan hanya rumput dan jerami sebenarnya, itu konsentrat karena memang harusnya seperti yang tadi Mas Dian jelaskan ya, karena dia memang orang farm manager. Jadi kalau misalnya rumput doang, jerami doang itu nggak bisa gemuk ya? Ya itu adalah seperti hijauan, kalau buat seperti manusia nih hijauan gitu. Kita maksudnya kan makan sayur, tapi kan nggak mungkin sayur sama nasi doang, tapi ada lauknya. Jadi buat kandungan protein, vitamin kan gitu. Jadi nggak hanya sayur tadi, sayur jerami dan rumput itu hanya sayuran hijauan kalau istilah di dalam sapi peternakannya. Gitu. Jadi kalau misalnya mau invest itu bisa datang ke Bapak langsung gitu ya? Untuk invest bisa komunikasi, nanti lihat dulu di link kita di sapibabe.com, ada nomor telepon, bisa dihubungi, itu bisa diskusi dulu lah. Kemudian kita berjanji, misalnya janjian waktu, ya kita diskusi dulu supaya lebih kenal, lebih sayang. Iya, lebih akrab. Betul. Ini Bapak tinggal di mana, Pak? Saya di Bekasi untuk tinggalnya. Tinggalnya di Bekasi. Tapi memang kandang kita yang ini nih udah 7 tahun nih kita berturut-turut di sini di Pamulang, Pacuan Kuda ya, Tangerang Selatan. Jadi ya untuk pelanggan-pelanggan yang udah kenal udah 7 tahun berturut-turut di sini. Jadi udah cukup dikenal lah beberapa pelanggan yang setia ya. Iya. Nah, di sini selain pelanggan itu ada nggak pejabat lain apa dari kementerian beli di sini? Pernah ada beberapa kementerian, kemudian beberapa, tapi kan saya secara personnya nggak begitu tahu ya, atau saya nggak bisa sebut juga sih. Iya. Atau DKM yang beli 15 ekor ke 20 ekor gitu. Tapi perorangan juga banyak. Stok kita banyak, ada 200 sampai 250 ekor, jadi nggak usah khawatir, bisa pilih sapinya sesuai budget, sesuai ukuran. Harga juga mulai dari 16 juta ada, kemudian sampai yang terbesar 100 jutaan. Itu yang 100 jutaan berapa ini beratnya? Beratnya itu udah hampir 1 ton. 1 ton? Ya, 1 ton lebih kalau yang besar. 1,2, 1,5 ton. Ya untuk konsumen yang memang berniat seperti itu. Tapi jangan khawatir, untuk yang ringan pun ada. Yang 16 juta tadi, berapa juta. Kita pasti memberi solusi lah. Jadi datang, pilih, kita negosiasi. Gitu. Cara buat merawat sapi itu gampang susah sih? Ya kalau merawat sapi sih sebenarnya teknisnya tadi Mas Dian lebih paham ya, tapi kurang lebih ya seperti tadi, kita harus pilih sapi dari bakalan yang bagus, kemudian kita rawat dengan pakan konsentrat yang baik, kemudian ada tadi jerami hijauan, kemudian juga ya dari perawatnya itu telaten lah melihat kondisi kaki dan lain-lain. Dan kalau untuk sapi besar itu sebenarnya juga bukan sesuatu yang mudah, jadi kenapa harganya mahal gitu misalnya. Kalau sapi besar itu kita harus lihat breednya dari yang awal gitu. Nah, si mental limosin yang masih breed asli, karena memang membentuk 1 ton itu sulit, tidak mudah. Tidak mudah. Makanya akhirnya harganya mahal. Iya. Dia lebih tinggi dari yang umum. Untuk tren penjualan sapi itu gimana? Tren penjualan sapi kurban ini kita kayak sekarang ini, saya tuh biasanya ada di sini 1 bulan lebih ya. Nah, biasanya di awal-awal sih masih 10-20% atau 30% lah. Nanti biasanya akan ramai tuh di 2 minggu sebelum hari H. Itu biasanya udah mau ramai ya, itu banyak sekali. Nah, untuk penjualan waktu paling ramai emang segitu? Iya, di 2 minggu terakhir itu
Bahkan pada setelah hari H-1, H-2 suka masih ada Iya. yang tapi masih sedikit lah. Untuk ukuran sapi yang sering biasa orang-orang beli itu, Nah kalau di saya nih di sapi babe itu ada namanya sapi standar, super, jumbo, premium, atau itu yang banyak sebenarnya sih seperti juga secara ekonomi ya, bahwa yang standar super tuh bisa dibilang 60% lah atau 55%, ya 60% lah, 40% itu yang menengah ke atas yang besar. ini dalam 1 tahun ini bisa habis berapa? Ya sih alhamdulillah ya, beberapa dari 7 tahun itu kita habis terus stoknya, tapi memang setiap tahun kita bertambah Iya. sampai sekarang ini sekitar 200-an lebih ya, 200-an ini biasanya ya kalau berdoa kita sih habis semua Iya. seperti tahun-tahun sebelumnya Iya. gitu. Itu kalau yang di Jogja di luar sana juga Ya, banyak juga baunya juga. di sana juga banyak, tapi volumenya lebih banyak Jakarta. Banyak kan juga. Kita bagi 60-40% lah dari total populasi yang kita punya. Ya kalau misalkan emang berduanya pengennya habis ya, saya juga dagang Betul, pengennya kalau habis. iya. Habis gitu. Cuma kan kalau dagang makanan kan bisa disimpan, apa sapi bisa mempergemukin lagi apa gimana? Ya kalau seandainya ada yang sisa, katakanlah ya kita biasanya atau yang ini kita bawa kembali ke peternakan itu nanti bisa kita jual sebagai sapi potongan karena kan kita memang ada sapi potongan juga. Tapi kalau memang itu masih memungkinkan untuk penggemukan sampai Idul Adha ya kita gemukkan lagi sampai Idul Adha. Kalau usia sapi itu rata-rata sampai berapa? Usia sapi itu sebenarnya seperti manusia, cuma kelipatan 10 ya. Jadi misalnya 1 tahun ya seperti manusia 10 tahun, 2 tahun sebenarnya 20 tahun. Jadi kalau 70 tahun ya sapi biasanya udah tua banget, jarang lah sampai 55 tahun, 6 tahun tuh ya karena memang sudah dipotong, begitu 4 tahun tuh kebanyakan dipotong karena memang produktivitasnya atau sapinya pas lagi seger-segernya daging bagus, kecuali sapi memang untuk apa namanya merah atau apa saya itu mungkin agak lebih lama. Kalau sapi perah bisa dipotong kayak gini nggak? Sapi perah bisa dipotong, tapi kalau sapi perah itu ada namanya jenisnya Eva, itu yang belang putih hitam itu ya. Tapi kalau dagingnya sudah pasti dia lebih sedikit karena kan concernnya ke susu kan. Tapi yang saya baca itu dagingnya, kalau kita baca pelajari daging sapi Eva itu katanya lebih lembut sih, karena Lebih lembut yang sapi perah itu. ya karena dia mungkin pakannya yang waktu itu atau concernnya lebih ke susu, mungkin penyebabnya. Tapi bapak ada sapi perahnya juga di sana? Nggak ada. Oh nggak ada, cuma sapi kayak gini doang. Sapi penggemukan. Ya udah, sampai di sini dulu ya pak ya. Baik. Nah, untuk pesan-pesan untuk orang-orang yang mau berbisnis. Kalau dari saya ya, kalau memang seperti adik-adik ini yang muda-muda ingin bisnis ya, ya udah benar nih mempelajari dulu, mengetahui apa sih bisnis yang itu tuh dipelajari dulu, seperti apa resikonya, kebutuhan dananya, bagaimana penjualannya, kemudian seperti apa marketnya kan gitu. Tapi tetap dengan itu kita tetap harus berani, artinya mencoba jatuh bangun hal yang biasa, tapi tetap kita harus hati-hati supaya ya jatuhnya nggak terlalu jatuh gitu. Jadi harus tahu resikonya juga ya pak ya. Betul. Jangan Itu cuma penting. nekat gitu ya pak. Iya. Resiko bisnis itu harus dihitung dengan baik Iya. supaya kita pun punya mental yang kuat. Jadi tonton terus di podcast bisnis untuk mengetahui cara-cara usaha bisnis-bisnis lain seperti sapi ini, sapi babe ya Pak? sapibabe.com. Di sini juga bisa invest, gitu. Belajar juga bisa, beli makannya juga bisa, makan sapi ya, makan sapi, kayak gitu. Ntar kita taruh nomornya bapak siapa? Sabto di bawah di deskripsi. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, di share juga.
Sudah, Pak. Baik. Ya. Nah ini Pak, ada kenang-kenangan dari saya. Oh, bisnis baik. masker. Siapa tahu tidak berguna. Terima kasih ini dari podcast ini membantu kita juga untuk masker, jadi sesuai anjuran protokol kesehatan. Terima kasih.